Bersama kami di Metro Siang, pemirsa, sejumlah upaya telah dilakukan oleh pihak provinsi maupun pemerintah kabupaten kota untuk menangani pandemi COVID-19. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Zevanya Sarah dari Makassar. Zevanya, berapa jumlah update terkini untuk pasien COVID-19 di Sulawesi Selatan saat ini? Iya, Vera, dari data terakhir yang kami dapatkan, ini terhitung ada 66 pasien positif COVID-19, di mana 5 diantaranya ini telah dinyatakan meninggal dan 4 lainnya ini telah dinyatakan sembuh. Untuk Kota Makassar sendiri, ini tercatat ada 34 pasien positif COVID-19 dan Makassar sendiri ini menjadi wilayah tertinggi untuk jumlah pasien positif COVID-19. Sementara untuk jumlah orang dalam pemantauan atau ODP di Sulsel ini sebanyak 1.072 orang, sedangkan untuk pasien dalam pengawasan atau PDP ini berjumlah 110 orang. Vera? Ya, Zevanya, lalu seperti apa kondisi di Makassar dengan adanya wabah COVID-19 ini? Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Makassar? Iya, Vera, sejauh ini di tengah mewabahnya COVID-19 di Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, ini memang terpantau kondisinya tidak ramai dari keramaian masyarakat. Sejumlah jalan protokol di Makassar ini terpantau lengang dan pengendara yang tetap melakukan rutinitas harian seperti biasa ini juga nampak mengenakan masker. Sementara di Pantai Losari, salah satu pusat keramaian di Kota Makassar, ini juga nampak sepi dari keramaian. Dan sementara untuk upaya penanganan dan pencegahan di Kota Makassar sendiri, Pemkot Makassar ini telah memasang beberapa wastafel di sejumlah tempat keramaian seperti di pasar. Dan pihak pemerintah ini juga telah memberlakukan karantina atau isolasi parsial untuk daerah-daerah yang masuk dalam zona merah. Informasinya ini ada 2 wilayah yang dinyatakan akan diberlakukan karantina parsial. Karantina atau isolasi parsial ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan penyebaran wabah COVID-19 di Kota Makassar. Dan berikut kita ikuti pernyataan dari pejabat Wali Kota Makassar, Iqbal Sohaib, berikut ini. Soal isolasi wilayah secara keseluruhan itu adalah kewenangan pemerintah pusat dan itu juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Tetapi kalau kita di Makassar tetap ada isolasi wilayah, isolasi parsial, ya kita sesuai dengan di mana titik-titik epicentrum. Ya, misalnya ada satu kelurahan, ada titik epicentrum di situ dan sudah 2-3 orang yang positif. Nah, di situ yang kita isolasi. Dari pembatasan wilayah itu ada 2 kriteria kami. Kriteria pertama itu memang di situ sudah ada dan dikhawatirkan menyebar. Kriteria kedua kami adalah kita pembatasan wilayah supaya tidak masuk ke situ. Vera? Ya, Zevanya, seperti yang tadi dikatakan, apakah isolasi wilayah ini sebetulnya sudah diterapkan di beberapa titik epicentrum yang ada di Kota Makassar? Lalu bagaimana juga dengan upaya physical distancing di wilayah Sulawesi Selatan maupun juga Sulawesi Barat? Iya, Vera, tentunya untuk penerapan karantina parsial ini nantinya akan dilakukan di Kota Makassar sendiri. Dan memang untuk upaya physical distancing sebagai upaya dalam mencegah mewabahnya COVID-19 di Kota Makassar dan juga di seluruh sejumlah daerah di Sulawesi Selatan maupun di Sulawesi Barat ini telah dilakukan. Namun, Vera, ini masih ada saja warga yang tidak mematuhi himbauan tersebut. Dan berikut kita ikuti liputan selengkapnya. Akibat merebaknya wabah COVID-19, aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah juga dikendalikan. Hal ini untuk mengantisipasi potensi penularan virus dan bertambahnya penderita COVID-19. Segala kebijakan pun dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan Kepolisian Republik Indonesia, untuk mendukung penerapan physical distancing. Oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan yang melibatkan banyak orang dan berkerumun akan ditindak tegas. Hal itu terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana Polres Mamuju membubarkan unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Kaluku di depan Bandara Tampak Padang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Aksi tanpa izin ini menuntut agar aktivitas bandara ditutup guna mencegah penyebaran COVID-19 masuk di wilayah ini. Langkah tegas dilakukan sesuai maklumat Kapolri untuk meniadakan aktivitas kerumunan. Selain di Mamuju, petugas gabungan anggota Polsek Wonomulyo bersama Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi salah satu pesta pernikahan warga di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Polisi meminta kepada pelaksana acara untuk segera membongkar tenda pernikahan yang telah terpasang lengkap. Meski dilarang menggelar resepsi, namun acara prosesi akad nikah kedua mempelai diizinkan berlangsung. Usai ijab kabul, polisi meminta kedua mempelai beserta keluarga dan tamu undangan membubarkan diri. Pembubaran dan pembongkaran tenda terus dilakukan aparat gabungan sesuai dengan maklumat Kapolri yang melarang adanya pengumpulan massa untuk menghindari meluasnya wabah COVID-19. Dari Sulawesi Selatan, Tim Liputan Metro TV. Demikian Vera yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zefanya Sarah melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.